Jikalau Yesus tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan, mengapa kamu percaya dia bukan Tuhan? Kalau begitu sebenarnya membuktikan Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, tidak perlu dari kata-kata Yesus langsung. Dan karenanya kalau kita membuktikan Yesus Tuhan itu kan dari banyak bagian kitab suci, dari pengakuan murid-murid dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, saya bilang kamu dan ustadzmu tuh hidup kapan? Ya, sedangkan yang bilang Yesus Tuhan, Yesus Allah tuh ya Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan dari seorang muslim yang diajukan kepada pendeta Esra Soru ini. Di manakah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Tapi pendeta ini juga malah balik nanya, di manakah Yesus itu tidak mengaku dirinya Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini dan pendeta ini juga mengatakan, Anda dan Ustadz Anda itu hidup kapan? Murid-murid Yesus itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apakah benar yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru ini? Siapakah yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Dan apakah Yesus sendiri memang mengatakan Tuhan? Atau memangkah Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan? Jadi kepada teman-teman di sini, pendeta ini terlalu memaksakan dirinya untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ya, shalom saudara-saudara. Saya mau cerita aja. Pernah ada satu orang Islam telepon saya. Lalu dia tanya, "Hei pendeta, di mana di Alkitab Yesus pernah bilang aku adalah Tuhan?" Ya, itu pertanyaan klasik mereka lah, gitulah. Sebenarnya kalau hanya mau lihat teks Indonesia, akulah Tuhan ada. Yohanes 13 ayat 13 itu kan Yesus bilang, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Tapi memang kalau kita memakai ayat seperti itu juga memang masih butuh penjelasan panjang lagi karena kata Yunani yang dipakai di situ kurios bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Esra Soru. Jadi pendeta Esra Soru sendiri mengakui memang ada kalau versi bahasa Indonesianya ada kata Tuhan di situ. Tapi kalau versi bahasa aslinya tidak ada kata Tuhan di dalam Alkitab ini. Yesus itu tidak disebutkan Tuhan. Tapi versi bahasa Indonesianya mereka ubah dari Tuhan itu ke kata Tuhan. Jadi di sini pendeta sendiri yang akan membongkar bagaimana mereka itu mengubah Alkitab. Makanya mereka tidak mengajarkan pada para jemaatnya ini untuk belajar bahasa aslinya Alkitab itu. Kalau jemaatnya belajar bahasa aslinya, otomatis banyak orang meninggalkan agama Kristen. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau versi bahasa aslinya tidak pernah Yesus itu disebutkan Tuhan, tapi disebutkan utusan dan Tuhan. Jadi kepada teman-teman kita dengarkan selanjutnya bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru. Jadi ya, saya katakan saja tidak ada. Jadi saya ulang pertanyaannya, hei pendeta, di mana di Alkitab Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Lalu saya jawab, nggak ada. Lalu dibilang, kalau nggak ada, kenapa kamu percaya Yesus itu adalah Tuhan? Lalu saya tanya dia, kenapa kamu perlu bertanya seperti itu? Kenapa kamu perlu pengakuan Yesus secara pribadi? Akulah Tuhan. Dia bilang, ya kalau Yesus tidak mengatakan bahwa akulah Tuhan, kenapa mesti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Jadi saya tanya, kalau begitu kamu hanya percaya apa yang Yesus katakan? Ya iya dong, kata dia.
Kalau Yesus tidak katakan kamu tidak percaya, ya. Kalau Yesus katakan baru kamu percaya, ya. Lalu saya tanya dia, kamu percaya Yesus bukan Tuhan? Dia bilang, ya, Yesus bukan Tuhan. Lalu saya tanya pada dia, kalau begitu, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan? Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Suruh ini. Jadi pendeta Esra Suruh ini minta ditunjukkan ayat di mana Yesus mengatakan aku bukanlah Tuhan. Jadi buat teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Yesus itu hanya utusan, dan Yesus sendiri mengakui nabi. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kemudian bisa kita lihat di Yohanes, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah, kaulah yang memuliakan aku. Matius 18, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Markus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius, hanya satu yang baik, turuti perintah Allah. Di sini saja kalau kita lihat dari 4 ayat ini, Yesus tidak ada mengakui dirinya Tuhan. Kalau kita lihat secara bahasanya, Yesus mengakui dirinya nabi, hanya utusan. Karena kan pernah dikatakan Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kenapa masih dipaksakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ini kan ngawur ngidul. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.